Hai semuanya, kembali lagi di channel aku ya, di Ganbate Kudasai. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian 5 tips untuk mencari ide konten dalam ber-YouTube. So, kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. 頑張ってください。 Oke, aku buat video kali ini karena banyak banget teman-teman baik YouTuber pemula maupun mereka yang udah lolos monet maupun mereka yang udah lama berkecimpung di dunia per-YouTubean. Itu pasti ada aja nemuin kayak hal-hal hambatan masalah yang terjadi yang termasuk kepada diriku sendiri, yaitu adalah kadang di tengah jalan nextnya itu bingung mau bikin konten apa lagi nih, mau bikin ide konten apa lagi nih. Jadi bingung banget gitu untuk nentuin atau cari topik seputaran video yang akan kita buat selanjutnya. Dan pada akhirnya membuat sebagian orang yang karena mikir aduh konten bikin apa lagi, bingung nggak tahu deh bikin konten apa lagi, ujung-ujungnya itu stuck dan lama banget nggak bikin video lagi. Aku nggak pengen teman-teman kayak gitu ya. Aku pengen kalian itu kita sebagai konten kreator harus kreatif, harus mencari ide-ide yang bisa kita buat untuk di channelnya kita gitu. Tips yang pertama adalah berasal dari pengalaman kita sendiri atau dari pengalaman diri sendiri, karena ada pepatah yang bilang kalau pengalaman itu adalah guru yang terbaik, dan ini adalah yang aku lakukan dan aku rasain banget. Karena pada awal aku nge-YouTube itu kan aku ngelihat ya, YouTube itu masih jarang banget orang-orang yang membahas tentang tutorial YouTube, setting-setting YouTube dan segala macamnya. Jadi membuat diri aku itu lebih harus cari informasi gimana lagi sih tutorial YouTube itu kemana. Jadi aku berpikir kenapa nggak aku mulai dari pengalaman aku, misal kayak aku bikin thumbnail, terus aku cara bikin edit video itu seperti apa, kenapa nggak aku screen record dan aku jadikan konten, karena kan bisa membantu banyak orang ya yang membutuhkan informasi seperti aku yang aku alami. Jadi coba kalian mulai dari pengalaman diri kalian sendiri, misalkan punya konten channel seputar review kan banyak banget ya, ada review makanan, terus juga review produk, review make up, skincare, ataupun outfit. Kenapa nggak kalian coba untuk misalkan dalam keseharian mencobain makanan A, makanan B, makanan C, atau beli outfit yang bagus gitu kan. Kalian bisa review berdasarkan pengalaman diri kalian. Nah, menurut aku bisa menjadi salah satu cara untuk menemukan ide konten dari hal-hal yang kita rasakan sendiri, yang kita lakuin kayak gitu ya. Jadi coba mulailah dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Kita coba gitu kan, jadi permasalahan apa sih yang kita rasakan dan kebanyakan orang yang juga rasakan, dan menjadi ide konten untuk selanjutnya, dan sesuaikan aja tergantung dengan topik di channel kalian masing-masing. Tip yang kedua untuk mencari ide konten untuk video selanjutnya yaitu adalah coba deh kalian untuk membuka dan membaca komentar-komentar yang masuk di video yang udah kalian upload. Karena jujur aja ya, untuk aku tuh sering banget bisa menemukan aduh nextnya bikin video apa ya, 1, 2, 3 itu ide-ide kontennya itu karena aku baca dari komentar-komentar yang masuk dari video yang pernah aku upload kayak gitu. Jadi banyak banget di situ teman-teman nextnya bikin video cara penambah subscriber, atau aku susah banget ya nambahin jam tayang. Nah dari permasalahan dan komentar yang subscriber kita tulis di video kita itu bisa menjadi kita jadikan konten selanjutnya. Jadi ibaratnya kita tuh nggak usah terlalu banyak mikir gitu kan. Pertama-tama kita tentuin dulu topiknya mau apa, kita cari di kolom komentar. Kalau misal udah ketemu, kita catetin poin-poinnya. Oh, nextnya mau bikin video A, B, C, D, E. Nah dari topik-topik tersebut kita kembangkan berdasarkan apa yang kita tahu, berdasarkan pengalaman kita.
apa yang memang kita bisa kita share ke teman-teman. Atau mungkin buat kalian yang punya kontennya review tutorial make up gitu kan, atau review produk make up, skincare kayak gitu, atau masak, tutorial masak dan segala macam. Dan aku yakin banget pasti ada kok komentar yang nextnya bikin apa resep masakan yang gampang ya, mungkin kayak resep masakan kue cuma modal dikit yang bisa buat jualan kayak gitu. Atau mungkin nextnya bikin tutorial make up untuk wisuda dong, atau tutorial ulang tahun dan segala macem. Atau mungkin review produk skincare A, B, C dan segala macam. Itu pasti ada aja ya yang komentar di video kalian, dan cobalah kalian untuk mendengarkan komentar-komentar mereka dan untuk dijadikan bahan konten, karena itu yang mereka butuhkan ya dari video kita kayak gitu. Tips yang ketiga yaitu adalah kita yang jemput bola. Ibaratnya nih, kalau misalkan tadi kita baca dari kolom komentar yang ya udah nih, kita yang aktif gitu ya untuk cari ide kreatif yang ide selanjutnya. Nah, tips ketiga ini biasanya aku lakuin kalau misalnya udah stuck gitu ya, udah bego banget nih mau bikin konten apa gitu kan. Akhirnya aku buka pertanyaan di tab komunitas YouTube, terus juga di Instagram story aku, terus juga aku tanya di video-video terbaru yang aku upload, aku pin komen, aku tanya nextnya mau bikin video apa. Nah, biasanya dari jawaban-jawaban itu akan banyak banget mereka sebutin apa sih gitu permasalahan yang mereka rasakan, yang pengen mereka inginkan dari nextnya video kita yang kita bikin tuh kontennya seperti apa. Dan itu ngebantu banget ya, dan itu kayak mengebuka pikiran. Oke, kita akan bikin ide konten yang sesuai dengan mereka inginkan di channel aku kayak gitu. Karena menurut aku di saat kita membuka pertanyaan kepada subscriber, kepada followers kita, kita bisa meningkatkan ide enjoy kita juga, dan bisa meningkatkan interaksi kita sama mereka gitu kan. Jadi kita kayak melibatkan mereka juga loh untuk konten, pada konten kita bertanya apa sih masalahnya dari video yang kita buat itu bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Menurut aku itu akan lebih mudah untuk naik viewsnya, untuk naik jam tayangnya, karena memang ide-idenya itu berasal dari mereka sendiri gitu, dibandingnya kita yang sok-sok ngide bikin konten apalah segala macam, dan sebenarnya nggak terlalu banyak yang diinginkan oleh subscriber atau follower kita. Jadi coba deh kalian untuk nanya nih di tab komunitas di Instagram story gitu, atau di kolom-kolom komen gitu, nanya nextnya itu mau dibikin video seperti apa, dan kalian catat mana yang paling banyak di request, terus udah deh kalian cari materinya, dan mungkin bisa berdasarkan dari pengalaman kalian sendiri gitu. Dan tips keempat adalah biasanya aku searching di berita, di artikel atau topik-topik yang sesuai dengan tema di channelnya aku. Misalnya kalau aku seputar YouTubean ya, jadi biasanya aku artikel valid, artikel yang resmi itu aku cari di bagian support Google. Itu banyak banget ya informasi yang terkait tentang per-YouTubean gitu ya, terusnya don'ts and don'ts-nya dan peraturan-peraturannya, dan dijelasin fitur-fiturnya segala macam. Nah, itu banyak banget poin-poin topik, dan bisa aku cari ide, oh aku belum bahas topik A nih, belum bahas topik B nih. Nah, itu bisa banget dijadikan ide konten. Nah, selanjutnya untuk video selanjutnya. Atau mungkin teman-teman kayak topiknya berbeda, kayak artikel atau berita yang berkaitan dengan tema yang di konten kalian. Misalnya kalian ketik dulu nih keywordnya, misalnya kalian mau cari apa nih, mau kalian review skincare A gitu ya, terus kalian cari informasinya dulu nih, skincare-nya kayak apa nih, bisa nggak kalian nanti
padu padankan dengan pengalaman yang kalian rasakan sendiri. Jadi ada tambahan dari tambahan informasi dan dari pengalaman dan artikel itu sendiri. Nah, biasanya kalau informasi yang di artikel, di berita itu biasanya kan bahasanya baku banget ya, kayaknya terlalu kaku gitu ya, untuk orang yang nonton video-video kita itu kayak kurang seru gitu, kayak kurang enak juga. Jadi kalau misalkan habis baca-baca dan menemukan ide konten dari artikel atau berita, itu dimodifikasi lagi ya. Jadi kayak kita persingkat atau kita mempermudah orang untuk memahami apa yang kita sampaikan nantinya. Jadi jangan plek-plek itu juga ya dengan kalimat-kalimat yang di artikel atau di berita itu. Tetap harus dimodifikasi dengan cara penjelasan kita sendiri. Tips yang kelima adalah coba deh kalian cari ini konten kreator atau YouTuber yang topiknya channelnya 11-12 kurang lebih sama dengan channel kita gitu ya. Misalnya kayak aku tentang pembahasan per YouTubean gitu ya. Aku coba searching kayak beberapa konten kreator pembahasannya sama kayak aku. Nah kemudian aku lihat-lihat gitu kan, mana ya yang konten yang belum pernah aku buat. Misalnya aku ketemu nih membahas topik A gitu ya, itu nggak harus sama banget gitu ya. Menurutku nggak boleh gitu ya sama banget, tapi kayak kita tuh harus bisa ambil inti-intinya ya, dan kalian modifikasi lagi berdasarkan kalian atau kita yang rasain. Jadi kembali lagi ke pengalaman sih. Jadi pengalaman itu penting banget gitu ya. Jadi kita cuma nyari konten kreatornya kayak sebagai ide awal aja untuk mancing kita. Oh, topik ini nih. Oh, topik ini dan segala macam. Tapi kalau teman-teman mengembangkan idenya, cara penjelasannya, kalimatnya itu tetap dari diri kita sendiri. Begitu juga mungkin buat teman-teman yang punya channel tentang kayak review makanan, kalian bisa cari ke YouTuber review makanan gitu ya, food vlogger, restoran mana nih yang lagi hits, makanan apa nih yang banyak orang yang cari. Jadi kalian bisa cari tuh berbagai konten yang ada di food vlogger. Jadi buat inspirasi buat kalian, jadi buat ngikuti secara persis. Jadi kalau kalian ibu rumah tangga, nextnya bikin resep apa gitu kan, jadi kalian juga bisa cari juga konten kreator atau YouTuber yang bikin resep-resep masakan, dan kalian bisa lihat, oh mungkin bikin resep A, resep B, resep C. Jadi kalian versikan dengan kalian sendiri cara bikinnya seperti apa kayak gitu. Nah itu dia tadi 5 tips untuk mendapatkan ide konten selanjutnya. Bikin konten selanjutnya bikin apa sih gitu. Jadi semoga dengan kalian nonton video ini kalian ikuti tips-tipsnya dari aku. Jadi kalian nggak bingung lagi untuk kedepannya mencari ide konten dari mana, dan nggak ada alasan lagi untuk bingung, bahkan untuk stuck nggak upload video dalam waktu yang lama ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, untuk komen, dan untuk share video ini di media sosial kalian yang ada. Dan jangan lupa ya subscribe video channel aku ini untuk perkembangan channel aku ke depannya yang lebih bagus lagi. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Dadah.